Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ridaul Inayah, dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji bersama, kita akan belajar bersama tentang uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini merupakan salah satu uji asumsi klasik ya. Nah, di mana uji asumsi klasik merupakan persyaratan sebelum kita melakukan uji regresi secara baik atau yang valid, tidak bias seperti itu. Nah, untuk uji heteroskedastisitas sendiri dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Nah, dalam sesi ini kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan 3 cara ya. Yang pertama, nanti kita akan lakukan uji heteroskedastisitas dengan cara melihat scatter plot. Kemudian nanti yang kedua, kita akan melakukan uji Gletser ya. Dan yang terakhir nanti kita akan melakukan yang namanya uji PAK. Nah, kemudian dari masing-masing pengujian ini akan kita gunakan masing-masing dasar analisisnya ya. Jadi untuk scatter plot itu sendiri, dasar analisisnya adalah dapat dilihat dari dua item ini ya. Yang pertama nanti jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka data kita mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat gambar scatter plot kita. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, padahal data yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Itu uji yang pertama, itu dengan menggunakan scatter plot. Kemudian yang kedua, nanti kita lakukan uji Gletser, di mana uji Gletser dasar analisisnya adalah jika variabel independen atau variabel X-nya nanti signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Nah, signifikansi dikatakan signifikan itu jika bagaimana? Itu jika di tabel koefisien yang menunjukkan signifikansi, datanya signifikansinya lebih kecil atau kurang dari 0,05. Nah, berarti data yang bagus harusnya nanti signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian nanti uji yang terakhir yang kita lakukan adalah uji PAK ya, di mana menggunakan dasar analisis jika variabel X atau variabel independennya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ln kuadrat UI sebagai variabel Y dalam uji PAK ini, maka data mengandung heteroskedastisitas. Nah, ini merupakan 3 cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas dengan dasar analisisnya sendiri-sendiri ya. Oke, kemudian kalau ini sudah dipahami, bisa kita praktekkan langsung dengan menggunakan aplikasi SPSS yang sudah kita install terlebih dahulu. Oke, kemudian ya. Ini adalah data yang sudah kita siapkan dan sudah kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS kita. Nah, kebetulan untuk pengujian kali ini kita menggunakan sampel sebanyak 96 responden. Ini bisa dilihat ya. Ya, kemudian ini dalam sesi ini kita masih sama menggunakan 2 variabel X dan 1 variabel Y. Dan artinya ini adalah ya datanya jika dilakukan regresi adalah regresi berganda ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa yang pertama kita menggunakan scatter plot. Oke, sudah disiapkan ya seperti ini, X1, X2 dan Y. Nah, langkahnya untuk melakukan pengujian menggunakan scatter plot adalah yang pertama
analisis ya, analyze, kemudian pilih regression, linear. Kemudian seperti biasa kita masukkan X1 maupun X2 kita ke dalam kolom independen, karena memang merupakan variabel bebas, variabel independen. Kemudian kita masukkan variabel Y kita ke dalam kolom dependen. Nah, berikutnya adalah kita klik plot, kemudian kita masukkan Z predictor, Z-pred ini ya, Z-predictor ke dalam kolom X. Kemudian Y-nya kita masuki S residual, S resid ini ya, jangan kebalik ya. Oke, kemudian kalau sudah, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ya. Kemudian bisa dilihat di tampilan output SPSS-nya. Ini adalah gambar scatter plot. Bisa dilihat ya. Nah, kalau dilihat dari dasar analisis tadi, dikatakan jika ada pola tertentu yang terbentuk, maka dia terjadi heteroskedastisitas. Ataupun yang kedua, dasar analisisnya adalah jika titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 disumbu Y, artinya dia bebas dari heteroskedastisitas. Nah, kebetulan gambar scatter plot kita, titik-titiknya adalah menyebar baik di atas angka 0 maupun di bawah angka 0 disumbu Y. Artinya, untuk data ini adalah bebas dari heteroskedastisitas. Berarti bisa dilanjutkan ke dalam uji regresi berganda. Nah, tapi seperti biasa, kalau hanya mengandalkan gambar, hanya melihat gambar ya, dikhawatirkan kita akan salah menafsirkan. Maka untuk lebih hati-hati kita bisa melakukannya dengan uji statistik. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan yang namanya uji Glatzer ya. Oke, kita lihat di data view-nya. Ya, nah. Nah, ini di data view-nya, kemudian kita analyze. Kemudian sama regression, kemudian linear, kita pilih save, kemudian kita pilih unstandardized ya, unstandardized tulisannya ya, standardized ya. Di residual ini kita checklist atau kita centang, kemudian kita continue, kemudian kita oke. Nah, kemudian bisa dilihat di data ini tambah satu variabel baru yaitu residual ya, residual 1. Kemudian langkah berikutnya adalah kita analyze, kita transform, kemudian kita compute variabel ya. Kemudian target variabel kita isi, bisa kita isi dengan nama absolute, artinya absolute residual, atau bisa juga kita isi ABS underscore res. Ini artinya juga sama, absolute residual ya. Kemudian kita lihat di function group, ini kita klik all ya. Kemudian di bawahnya ada function and special variable. Kita pilih ABS, kita klik ABS. Kemudian kita isikan ke numeric expression. Caranya bagaimana? Kita klik panah ke atas sini. Nah, isi di sini bisa dilihat ABS ini adalah rumus ya sebenarnya. Kemudian ya, kita masukkan ya unstandardized ini tulisannya unstandardized residual ini ke dalam rumus ini. Ya. Kemudian kita oke. Nah, kemudian muncul di data view variabel baru yaitu absolute residual. Nah, kemudian kita regresikan karena memang untuk uji Glatzer ini melihat heteroskedastisitas atau enggak itu dari meregresikan variabel independen kepada variabel absolute residual. Langkahnya bagaimana ya? Analyze, kemudian regression, kemudian linear,
Kemudian kita cek dulu di save-nya ini yang unstandardized residual ini kita unchecklist, kita centangnya kita hapus dan continue. Kemudian kita reset ya. Yang di kolom dependent ini Y-nya kita keluarkan dulu, kita ganti dengan absolute residual, kita masukkan ke dalam kolom dependent, kemudian OK. Ya. Kemudian kita lihat output SPSS-nya akan tampil di kolom koefisien, di mana di sini yang jadi dependent variable adalah absolute residual ya, kelihatan ya. Nah, kemudian seperti dasar analis yang sudah kita baca di awal tadi, bahwa kita lihat di kolom signifikansinya. Dasar analisisnya adalah jika signifikansinya jika signifikan berpengaruh artinya kurang dari 0,05 artinya terdapat heteroskedastisitas. Dan untuk perhitungan ini signifikansinya kebetulan semuanya adalah lebih besar daripada 0,05 ya. Artinya data kita ini terbebas dari heteroskedastisitas. Artinya data ini kita bagus, bisa dilanjutkan untuk regresi berganda. Ya. 2 uji heteroskedastisitas selesai. Yang terakhir kita lanjutkan dengan uji PAK ya. Oke. Untuk uji PAK itu tidak beda jauh dengan uji Gletser, cuma nanti yang diregresikan variabel independennya adalah dengan ln kuadrat UI, artinya residual yang sudah logaritma residual yang sudah dikuadratkan. Oke, bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan. Ya, langkahnya untuk melakukan uji PAK adalah kita lihat data view-nya dulu ya. Ya. Kita transform dulu. Transform, kemudian compute variabel. Nah, di sini target variabelnya tidak lagi absolute residual, namun kita ganti dengan ln kuadrat UI. Artinya adalah ini sebenarnya logaritma dari residual yang sudah dikuadratkan. Kemudian untuk function group kita masih pilih all. Kemudian untuk function and special variable kita ganti dengan ln ya. Nah, di sini adalah rumus sebenarnya. Jadi kalau untuk uji Gletser tadi kita pakai ABS, kemudian untuk uji PAK kita pakai ln. Ya, kita cari ln. Kita klik ln, kemudian kita isikan ke atas ke numeric expression dengan mengklik panah ke atas. Sebelumnya kita hapus dulu yang ABS ya. Oke, kita masukkan ln. Kemudian terlihat ya, ini ln masih tanda tanya, artinya kita belum mengisikan variabelnya. Kemudian seperti rumusnya, seperti yang saya sampaikan bahwa nanti yang kita cari adalah ln kuadrat UI, artinya kita kuadratkan residual tadi. Ya. Maka ini kita ambil ini, unstandardized residual ini, kita masukkan ke sini, karena kuadrat maka kita kalikannya, kita kalikan dengan residual lagi. Residual kali residual kan kuadratnya. Kita kalikan dengan res 1 lagi, kita masukkan ke sini. Kemudian kita OK. Abaikan dulu, ini belum selesai. Kemudian langkah yang terakhir adalah meregresikan variabel independen dengan ln kuadrat UI. Caranya adalah analyze regression linear. Kemudian kita cek dulu save-nya. Oke, sudah ini ya. Udah checklist. Kemudian dependent-nya kita keluarkan dulu, kita ganti nanti. Kita ganti dengan ln kuadrat UI, masukkan ke dependent, sedangkan untuk variabel independennya masih tetap X1 dan X2. Kemudian kalau sudah sesuai seperti ini, kita klik OK, selesai. Oke, bisa dilihat di hasil output SPSS-nya, ini di tabel koefisien, di kolom terakhir ada signifikan ya. Nah, kemudian di
bawah ini, di bawah tabel ada keterangan dependent variable ln kuadrat UI. Nah, ini artinya adalah hasil meregresikan variabel X1 dan X2 dengan ln kuadrat UI. Nah, di mana hasil signifikansinya ternyata semuanya lebih besar daripada 0,05. Yang artinya data kita memang terbebas dari heteroskedastisitas. Oke. 3 pengujian sudah kita lakukan semuanya, yaitu bisa dilihat dari scatter plot, kemudian tadi yang kedua uji Glatzer, yang terakhir ini adalah uji PAC. Kesemuanya menunjukkan bahwa data kita terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, ternyata mudah ya untuk melakukan pengujian asumsi klasik. Dan sesi kita hari ini selesai ya, karena memang sesi kita hari ini kita khususkan untuk pengujian heteroskedastisitas. Oke, teman-teman mahasiswa dan teman-teman akademika ya, selesai ya ini ya, mudah dan bisa dipelajari, bisa dipahami, oke. Dan mohon maaf banyak kekurangan dari saya. Sampai ketemu di pertemuan di kesempatan berikutnya. Semoga yang kita kaji bersama bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.